Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rahmatan, peserta Latsar CPNS Angkatan 40 Kabupaten Tanah Tidung. Pada podcast kali ini, saya akan membahas mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Dengan demikian, menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakannya. Pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Artinya, para birokrat penyelenggara pelayanan publik harus paham bahwa semua fasilitas yang mereka nikmati dibayar dengan pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Oleh karena itu, sebagai aparatur sipil negara, harus paham bahwa warga negara adalah agen dan aparatur pemerintah adalah klien. Jadi, sebagai aparatur pemerintah harus mengikuti kehendak masyarakat pengguna layanan, bukan sebaliknya masyarakat yang harus mengikuti kehendak aparatur pemerintah. Barang atau jasa yang termasuk dalam kategori barang atau jasa publik adalah: yang pertama, penerangan jalan, yang kedua, udara bersih, yang ketiga, rambu-rambu lalu lintas, yang keempat, jaminan keamanan dari TNI dan Polri, dan yang kelima, barang atau jasa privat yang diubah oleh keputusan politik menjadi barang atau jasa publik. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Ciri utama pasar ini adalah adanya seorang penjual yang menguasai pasar dengan jumlah pembeli yang sangat banyak. Ciri lainnya adalah tidak terdapatnya barang pengganti yang memiliki persamaan dengan barang atau jasa yang disediakan. Kegiatan monopoli adalah kegiatan di mana hanya ada satu penyedia barang atau jasa, sehingga dengan mudah menetapkan harga setinggi-tingginya. Akibatnya, beberapa individu kesulitan mendapat barang atau jasa karena harga dan keterbatasan barang atau jasa yang tersedia. Barang atau jasa yang memiliki rivalry dan excludability yang rendah adalah: rivalitas yang rendah maknanya adalah barang atau jasa tertentu yang telah dikonsumsi atau digunakan oleh seseorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu yang lain tanpa mengurangi manfaat dari barang atau jasa tersebut serta kepuasan individu yang menggunakannya kemudian. Sedangkan eksklusibilitas yang rendah maknanya produsen atau pemilik barang atau jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang yang dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkannya, sebab biaya untuk mencegah individu-individu lain tidak dapat menikmati barang atau jasa yang mereka hasilkan jauh lebih mahal dibandingkan keuntungan yang akan mereka peroleh. Consumption dalam barang atau jasa terbagi menjadi dua, yaitu joint consumption, yaitu barang atau jasa yang memiliki tingkat eksklusibilitas dan rivalitas yang rendah dan dapat dikonsumsi secara bersama-sama atau disebut juga dengan barang atau jasa publik. Sedangkan individual consumption adalah barang atau jasa yang memiliki ciri-ciri tingkat eksklusibilitas dan rivalitas yang tinggi atau disebut juga dengan barang atau jasa privat. Di masa yang lalu, para ilmuwan mendefinisikan pelayanan publik sebagai semua jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Paradigma yang melihat pelayanan publik seperti ini sering disebut sebagai paradigma kuno atau Old Public Administration. Dalam paradigma tersebut, negara dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang paling mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Cara pandang yang demikian tidak mengejutkan karena pada saat itu sektor swasta dan juga masyarakat sipil belum berkembang dan mampu menjadi alternatif untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik. Perkembangan paradigma pelayanan publik yang sudah mulai memunculkan peran swasta dalam menyediakan pelayanan publik terjadi pada masa New Public Management. Pada masa ini, para manajer pelayanan publik dan penyedia jasa layanan publik diprogram dan dididik untuk menjalankan pelayanan yang berorientasi pada keuntungan. Karena itu, misalnya pelayanan jasa seperti di rumah sakit yang dulu masih tinggi keberpihakannya kepada masyarakat dan cenderung gratis atau murah, berubah menjadi pelayanan yang untuk mendapatkannya harus dengan mengeluarkan sejumlah biaya yang cukup mahal. Setelah kenyataan ini terungkap ke publik, maka banyak mempertanyakan serta menggugat keberadaan posisi, peran dan tujuan pembentukan negara birokrasi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, muncullah paradigma baru yang pelayanannya disebut dengan New Public Service. Paradigma ini menekankan pentingnya keberadaan negara dalam menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Negara ada dan menunjukkan eksistensi dan keberpihakan terhadap penyediaan layanan dasar bagi masyarakatnya. Perbedaan pelayanan publik dengan pelayanan privat dapat dilihat dari 3 kriteria, yaitu 1. Penyedia pelayanan publik adalah pemerintah, sedangkan pelayanan privat adalah swasta. Yang kedua, pelayanan publik dikonsumsi dengan kolektif, sedangkan pelayanan privat dengan cara individual. Dan yang ketiga adalah pelayanan publik memiliki perwujudan visi dan misi suatu bangsa di masa yang akan datang secara strategis, sedangkan pelayanan privat non-strategis. Sebagai ASN, tentu akan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan publik. Kontribusi ASN dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik adalah dengan tindakan-tindakan atau perilaku sebagai ASN. Dengan kesadaran ASN sebagai pelayanan publik yang baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan memberikan kontribusi terhadap upaya perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Bayangkan saja jika seluruh ASN dapat mencerminkan kualitas dalam pelayanan publik, maka pelayanan publik di Indonesia sudah dapat dikatakan berhasil. Prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik adalah dengan menerapkan nilai-nilai ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Sedangkan etiket berasal dari bahasa Perancis etiquette, yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dasar-dasar etiket dalam pemberian pelayanan publik itu ada 7. Yang pertama, politeness, yaitu sikap sopan santun yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Yang kedua, respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain. Dan yang ketiga, attentive, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain. Yang keempat, kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan, sementara kita sebenarnya sanggup dan mampu memberikan pertolongan. Yang kelima adalah tolerance, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. Yang keenam, informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain. Yang ketujuh, self-control adalah sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Tujuan dan manfaat pelayanan publik yang pertama, komunikatif adalah memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Yang kedua, atraktif adalah mampu memberikan bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi. Yang ketiga, respectable adalah lebih dahulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah self-confidence, adalah untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Sekian podcast kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.